Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardia Tunisa, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Faiza Hilwania. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Tanah Grogot. Assalamualaikum Faiza. Waalaikumsalam Ibu Nisa. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kita akan lakukan kegiatan percakapan praobservasi ya Ibu, di mana nantinya sebelumnya nanti akan saya amati nih jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau mungkin bisa dikatakan saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan supervisi ini adalah di mana dapat mengetahui dan bisa dapat mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa juga kita melakukan percakapan praobservasi ini ya Ibu, agar sebagai persiapan awal nantinya sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu Faiza? Iya. Okay. Ada beberapa nih pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya. Karena materi yang akan saya ajarkan nanti adalah tentang teorema Pythagoras, maka tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu di materi matematika teorema Pythagoras ya Bu ya, menjelaskan hubungan dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan di kelas nanti? Ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, peserta didik nanti diharapkan mampu menjelaskan hubungan dari ketiga sisi dari suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian untuk di keterampilan, peserta didik nanti diharapkan mampu membuktikan dari kebenaran teorema Pythagoras itu dengan menggunakan alat peraga. Oke, berarti ada dua Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dan ingin Ibu capai dari kegiatan observasi nanti, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, saya juga ingin mendengar nih dari Ibu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Apakah mungkin dari strategi pembelajarannya, setelah itu model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, untuk strategi pembelajaran nanti yang akan saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk metodenya nanti ada tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Kemudian untuk model pembelajaran nanti saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Oke, berarti rancangannya yang ingin Ibu lakukan nanti di kegiatan observasi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode tanya jawab, diskusi, presentasi, dengan modelnya adalah PJBL atau Project Based Learning Bu ya? Iya. Oke, bagaimana nih Bu dengan media pembelajarannya nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya. Untuk media nanti yang akan saya gunakan adalah slide presentasi di PowerPoint dan menggunakan video dari YouTube, dan juga nanti saya akan menggunakan LKPD yang akan saya bagikan ke peserta didik. Oke, berarti medianya ada 3 Bu ya? Ya. Slide presentasi berupa PowerPoint, kemudian video pembelajaran, dan juga lembar kerja peserta didik. Kira-kira kapan nih Bu yang akan Ibu laksanakan? Ya. Untuk pelaksanaan insya Allah nanti akan saya laksanakan hari Senin jam pertama dan jam kedua di kelas 8C. Senin Bu ya? Iya. Oke, berarti waktunya nanti di hari Senin jam ke-1 dan 2, berarti dimulai dari 7.30 Bu ya, 7.30 sampai jam 8.50 di kelas 8C.
Baik, nanti akan saya lakukan kegiatan ibu nanti observasinya di kelas ibu. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, dan juga di sini saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja nih Bu ya yang terjadi di dalam kelas yang akan ibu lakukan. Nanti kegiatan observasi ini atau pembelajaran dalam kelas nanti kita adakan lagi Bu ya, nanti setelah observasi nanti kita akan lakukan lagi percakapan pasca observasi, nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya, Ibu. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, tentunya saya jadi harus lebih mempersiapkan diri lagi, mulai dari menyiapkan perangkat pembelajaran, LKPD dan media ajar yang akan saya sampaikan nanti, dan yang terlebih penting lagi saya harus menyiapkan fisik agar kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Semoga apa yang kita harapkan nanti Bu ya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan apapun Bu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi di kelas 8C Bu ya, di hari Senin jam 1 dan 2. Baik. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan. Bisa duduk rapi. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semua masuk ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi nanti tolong tidak ada yang membuang sampah sembarangan ya. Jika ada sampah kertas atau apapun itu dibuang ke tempat sampah. Karena kalau kelasnya bersih, maka belajarnya enak ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, tepuk semangat dulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Siap? Ya Allah, sejak Kelas 8C. Semangat belajar matematika? Semangat. Tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat happy ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Unjuk gigi. Oke. Semangat deh. Semangat belajar matematika. Nah, sekarang Ibu mau kalian tebak gambar yang ada di layar. Gambar apakah ini? Pesawat. Atap rumah. Ya. Segitiga. Apakah benar? Ayo kita lihat. Ada yang lain? Apa bagian? Iya. Tadi ada yang menjawab benar ya. Gambar apa? Ada yang segitiga, ada ya rambut lalu lintas. Jadi gambar rambut lalu lintasnya berbentuk apa? Segitiga apa ini? Sama Coba perhatikan.
teorema Pythagoras. Ternyata teorema Pythagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali. Menurut salah satu Dari video yang sudah kalian simak tadi, sekarang Ibu mau tanya, apa itu teorema Pythagoras? Saya, Bu. Oke, silakan dari. Hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, nah sekarang kalian sudah tahu ya apa bunyi dari teorema Pythagoras. Nah sekarang apa manfaatnya? Saya, Bu, Apa manfaatnya? untuk menghitung tinggi gedung, Iya. menghitung kemiringan atap rumah, Yang lain? Untuk menghitung luas bangun datar, menghitung luas apa lagi? Volume limas. Banyak ya manfaat dari teorema Pythagoras. Nah, karena kalian sudah mengetahui bunyi dari teorema Pythagoras, setelah ini Ibu ingin kalian membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras ini ya. Nah, silakan kalian membentuk 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Silakan membentuk kelompok sekarang. Oke, Ibu akan membagikan LKPD, yang mana nanti LKPD ini kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing ya. Oke, masing-masing kelompok silakan memperhatikan LKPD-nya masing-masing ya. Yang pertama, ditulis dulu nama kelompoknya. Kemudian nama anggota kelompoknya ya. Setelah itu petunjuk mengerjakan LKPD. Carilah informasi terkait cara menemukan konsep teorema Pythagoras melalui sumber belajar seperti buku paket, internet ya. Jadi boleh membuka Google-nya ya. Silakan. Ayo diskusi, kelompoknya keluarkan. Selesai videonya. Ini kamu buat dulu segi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Di sini kita sudah memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sisi tegak kita beri nama A, sisi alas kita beri nama B, dan sisi miring kita beri nama C. Teorema Pythagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini kita sudah memiliki luas bangun datar A kuadrat dan B kuadrat. Menurut teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita tarik A kuadrat
Tarik lagi. Dan kita tarik luas bangun B kuadrat. Maka hasilnya benar, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membuktikan teorema Pythagoras melalui aplikasi GeoGebra. Di sini ada bangun DBEC, ACFG, dan ABHI. Jika bangun DBEC dan bangun ACFG kita gabung, maka akan menghasilkan bangun ABHI. Hingga luas persegi DBEC ditambah luas persegi ACFG sama dengan luas persegi ABHI. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa terbukti kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teorema Pythagoras. Di sini terdapat bangun ruang berwarna biru dengan sisi A dinamakan A kuadrat. Di sini bangun ruang berwarna kuning dengan sisi B dinamakan B kuadrat. A kuadrat dijumlahkan dengan B kuadrat jadi menghasilkan C kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil teorema Pythagoras. Sisi yang berwarna biru, yang A kuadrat dan B kuadrat yang berwarna pink, sehingga kita hasilkan menjadi C kuadrat, sehingga terbukti kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik sekali ya. Oke, setelah ini kita simpulkan ya. Apa itu tadi teorema Pythagoras? Bagaimana, terbukti tidak setelah kalian buktikan kebenarannya? Terbukti tidak semuanya tadi? Jadi apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku yang berbunyi kuadrat segitiga siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, bagus sekali. Jadi kalian sudah memahami teorema Pythagoras dan sudah membuktikan kebenarannya ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin refleksi pembelajaran setelah kegiatan tadi ya. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup, Ibu ingin kalian mengisi refleksi pembelajaran dari kegiatan kita hari ini ya. Ibu akan membagikan kertas post-itnya. Silakan diisi. Ditulis, silakan hasil refleksinya ditempelkan di papan tulis ini ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Menyenangkan tidak pembelajaran ini? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan
teorema Pythagoras. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama dengan saya Mardiatun Nisa, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Saya masih ditemani oleh Ibu Faiza Hilwania sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani lagi oleh Ibu Sri Listiorini sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum Ibu Sri Listiorini. Assalamualaikum Bu Faiza. Waalaikumsalam, Ibu Apa Nisa. kabarnya nih Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Seperti itu ya Ibu. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama nih Bu Faiza. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Ya, mungkin karena belum terbiasa Bu ya, awalnya terasa tegang, tapi alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan lancar. Bisa juga nih Ibu ceritakan Ibu ya, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses pembelajaran apa nih yang Ibu lakukan dalam kelas? Ya, untuk area pengembangan ada dua area kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan, saya mengharapkan siswa itu mampu menjelaskan hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kemudian untuk di keterampilan, saya mengharapkan siswa itu mampu membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan menggunakan alat peraga. Untuk tahapan dan langkah-langkahnya, tentunya saya yang pertama membuat rancangan pembelajaran seperti modul ajar, kemudian saya membuat media pembelajaran seperti slide presentasi di PowerPoint, kemudian video pembelajaran dan LKPD. Kemudian saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi. Kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran project based learning. Iya, baik. Berarti ada dua area pengembangan ya yang Ibu kembangkan di dalam kelas atau yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Ibu ya. Kemudian langkah-langkah tadi yang saya tanyakan adalah Ibu yang pertama pasti membuat modul ajar dulu, kemudian media pembelajaran baik itu berupa PowerPoint maupun video pembelajaran Ibu ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode tanya jawab, diskusi dan juga presentasi dengan model project based learning. Oke, baik nih Bu, dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sejauh mana nih keberhasilan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, untuk sejauh mana keberhasilan, menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya rancang, dan menurut saya, alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik, meskipun masih ada sedikit kendala yang saya hadapi. Oke, baik. Berarti sudah dilakukan dengan baik ya Ibu ya, dan sudah berjalan dengan sesuai apa yang sudah Ibu rancangkan, tetapi masih ada nih kekurangannya. Menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Ya, kendalanya itu mungkin juga sama Bu ya, dengan masalah yang dialami oleh guru-guru yang lain. Pada saat diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan, dan hanya mungkin mengandalkan teman di kelompoknya. Oke. Seperti itu Ibu. Oke, berarti ada beberapa siswa ya yang mungkin tidak terlibat Ibu ya dalam kegiatan proses pembelajaran. Itu mungkin kendala dari Ibu ya, atau kurang aktifnya hanya bisa mengandalkan teman saja seperti itu ya Ibu. Oke, selanjutnya nih Bu, kira-kira mengapa hal itu kok
bisa terjadi ya Bu ya, dan kenapa juga siswa itu tidak aktif, kemudian kenapa juga siswa itu tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya, atau mungkin ada rencana tindak lanjut ke depannya nih Bu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin saya kurang memperhatikan mereka, dan tentunya ke depannya saya harus lebih memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa, seperti kesiapan dan minat siswa. Jadi saya harus lebih menggali lagi masing-masing karakter mereka dengan mungkin melakukan asesmen di awal pembelajaran. Dan kedepannya mungkin nanti pada saat pembagian kelompok saya bisa mengarahkan mereka untuk siswa yang sering diandalkan temannya mungkin bisa diberikan peran sebagai pembicara, yang kurang aktif diberikan peran sebagai notulis, penggali informasi, dan moderator, sehingga setiap siswa di kelompoknya memiliki perannya masing-masing, dan sehingga semua siswa terlibat dan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya ya Ibu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan nanti akan Ibu terapkan di kegiatan pertemuan proses pembelajaran selanjutnya, di mana nanti kan Ibu sempat sampaikan bisa dapat menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Di mana tadi Ibu sebutkan bahwa ada yang berperan sebagai notulis, menggali informasi, moderator, dan juga pembicara. Seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses-proses pembelajaran mungkin yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya Bu ya. Oke, saya tunggu nih Bu cerita-cerita selanjutnya, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Selanjutnya, kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin akan saya terapkan pada kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Berarti nanti akan membuat sebuah perencanaan kembali di kegiatan proses pembelajaran selanjutnya ya Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan nih apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan apa yang sudah Ibu rencanakan ini ada bisa direalisasikan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sri Listiorini selaku sebagai pengajar praktik yang akan memberikan umpan balik dan juga tanggapan-tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi yang kami lakukan dan juga observasi dalam kelas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nisa dan Ibu Faiza. Sejauh yang saya lihat, alhamdulillah Ibu Nisa sudah memahami tentang prinsip coaching sehingga bisa menggali hal-hal yang memang perlu untuk disajikan oleh coach. Bu Nisa sebagai coach juga sudah bertindak menjadikan dirinya sebagai seorang coach yang baik. Jadi tidak memutuskan, tetapi memberikan kesempatan kepada coach untuk bisa mengemukakan, bisa mempresentasikan diri dan bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan. Selain itu, sebagai seorang coach, Bu Nisa juga bisa melihat poin-poin yang ditemukan selama proses observasi pembelajaran, sehingga hal itu bisa dibawa dalam proses coaching pasca observasi pembelajaran saat ini. Sangat luar biasa Bu Nisa dan Bu Faiza. Semoga sukses Ibu berdua ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan juga tanggapan-tanggapan terkait dengan percakapan yang kami lakukan, yaitu percakapan pasca observasi di dalam kelas. Demikian dari kegiatan kita. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi di dalam kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini, kepada Ibu Faiza. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.